Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Mubarak. Oke, jadi di sini saya akan mereview sebuah skripsi di mana ini merupakan UAS atau ujian akhir semester, tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah stabilitas sistem tenaga listrik. Oke, langsung saja kita masuk ke skripsi yang akan saya review. Sebelum masuk ke skripsi yang akan direview, saya akan menjelaskan daftar-daftar isi pada setiap slide yang akan kita bahas nantinya. Jadi itu ada berupa, yang pertama ada identitas skripsi, yang kedua ada gambaran umum skripsi, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada metodologi penelitian, dan yang kelima yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Jadi untuk gambaran umum skripsi itu berupa pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil penelitian nanti akan di-review setiap babnya, dan juga ada nanti bab penutup. Bab penutup yang berupa kesimpulan dan saran yang diberikan oleh si penulis skripsi akan direview juga. Yang keenam ada kelebihan dan kekurangan, yang ketujuh ada tabel ringkasan hasil review, yang kedelapan adalah kesimpulan dari review yang telah saya buat. Oke, jadi untuk skripsi yang saya review, untuk judulnya itu analisa pemasangan di Statkom untuk memperbaiki kualitas tegangan pada sistem kelistrikan di PT Molindo Raya Industrial menggunakan software PS Card atau IMTDC. Di mana skripsi ini ditulis oleh Nujulianor Rohman. Dimana untuk terbitnya sendiri ini di tahun 2012 di Universitas Institut Teknologi Nasional Malang atau ITN Malang. Lanjut untuk reviewan di bab 1, gambaran umum skripsi, yang merupakan reviewan di bab pendahuluan. Untuk yang pertama bagian latar belakang. Jadi untuk skripsi ini di latar belakangnya atau permasalahan utamanya itu adalah voltage well pada sistem kelistrikan PT Molindo Raya Industrial. Yang kedua, karena ada banyaknya peralatan sensitif seperti motor listrik, VSD, inverter, BESS yang sangat rentan terhadap voltage well ini. Dimana voltage well itu sendiri dipicu oleh energisasi kapasitor dan pelepasan beban yang besar. Solusi yang diusulkan oleh penulis yaitu adalah pemasangan di Statkom berbasis teknologi FETS. Jadi di Statkom ini merupakan salah satu teknologi FETS. FETS itu adalah perangkat sebuah teknologi berbasis elektronika daya yang bekerja untuk mengatur atau mengontrol kestabilan kestabilan daya sistem distribusi atau transmisi pada suatu jaringan listrik. Salah satu bagian dari FETS ini itu adalah di Statkom. Dimana di Statkom ini itu dipasang SAN paralel pada jaringan distribusi. Itu memang sudah ketentuan dari si Statkom ini, dan diverifikasi oleh penulis skripsi dengan simulasi PS Card atau yang TDC versi V4.1. Oke, jadi nanti itu bukan hasil nyatanya, tapi dalam bentuk simulasi yang akan dibuat atau dijelaskan pada skripsi ini. Oke, jadi untuk pendapat saya di sini latar belakang itu cukup kuat dibangun atas konteks permasalahan yang nyata yang ada di industri alkohol, di mana PT Molindo Raya Industrial ini adalah salah satu industri terbesar dalam memproduksi alkohol. Yang kedua, menurut saya penggunaan di Statkom ini sudah mencerminkan pemahaman terhadap teknologi FETS yang terkini. Jadi di Statkom ini merupakan salah satu bagian dari FETS yang bahkannya bukan terbaru juga, cuman banyaklah digunakan untuk mengatasi masalah kestabilan tegangan atau daya reaktansi pada suatu jaringan distribusi listrik atau transmisi listrik juga. Jadi untuk mengontrol itu dia tegangan daya elektrik agar tetap stabil pada jaringan distribusi maupun
Ini untuk di Statcom itu untuk distribusi ya, kalau Statcom biasa itu untuk transmisi, jadi ini lebih difokuskan ke distribusi. Jadi kurang lebih begitulah. Jadi pendapat saya yang perlu dilengkapi untuk latar belakang pada penulisan skripsi ini itu adalah data kuantitatif akibat kerugian voltage swell yang pernah terjadi di industri itulah kira-kira. Jadi untuk apa misalnya teliti kalau kita tahu berapa sih sebenarnya kerugian dari si atau akibat dari si voltage swell ini pada industri PT Molindo Raya Industrial ini. Lanjut untuk masih di gambar umum skripsi, di bagian pendahuluan juga ada rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jadi untuk rumusan masalahnya itu penulis di sini menyebutkan yang pertama untuk rumusan masalahnya itu apa penyebab terjadinya voltage swell pada jaringan kelistrikan PT Molindo Raya Industrial. Yang kedua, bagaimana pengaruh pemodelan di Statcom terhadap kualitas tegangan sebelum dan sesudah uji kompetensi menggunakan di Statcom ini. Jadi untuk catatan sini, ini dari penguji skripsinya itu berpendapat bahwasannya menyatakan rumusan masalahnya itu masih kurang tepat karena perlu lebih spesifik lagi dan terukur lagi untuk pembuatan rumusan masalahnya ini agar jelas apa sih masalah sebenarnya dalam pembuatan, sehingga pembuatan skripsi ini dilakukan. Lanjut untuk tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan yang pertama yaitu mengetahui penyebab voltage swell pada PT Molindo Raya Industri ini. Yang kedua, tujuannya itu adalah memodelkan atau dan mensimulasikan di Statcom dengan menggunakan simulasi PSCAD atau IMTDC. Lalu yang ketiga, menganalisa kualitas tegangan setelah dikompetensi oleh di Statcom ini. Yang keempat itu mengetahui pengaruh di Statcom terhadap kualitas tegangan pada sistem jaringan distribusi pada PT Molindo Raya Industrial ini. Adapun manfaat dari penelitian ini yang dituliskan seorang peneliti ini, itu adalah manfaatnya agar gangguan yang terjadi bisa gangguan berupa tegangan atau voltage swell tadi itu bisa diminimalisir sebagai dan bisa sebagai data baru untuk pengembangan jaringan distribusi, terutama untuk meningkatkan kualitas tegangan pada sistem distribusi pada industri ini. Oke, untuk batasan masalah yang pertama pada skripsi ini, studi kasus hanya atau dilakukan pada PT Molindo Raya Industrial, tidak di tempat lain. Yang kedua, peralatan patch yang digunakan itu hanya di Statcom, jadi tidak ada kombinasi menggunakan patch lainnya, hanya menggunakan satu, yaitu di Statcom. Yang ketiga, data yang digunakan hanya data teknis yang diberikan oleh perusahaan saja. Yang keempat, gangguan yang disimulasikan hanya voltage swell. Yang kelima, analisis hanya mencakup outgoing 1 dan outgoing 2 pada SLD JTM pada PT Molindo Raya Industrial ini. Yang terakhir, yang keenam, itu tidak membahas sistem kontrol secara mendetail dan tidak membahas aspek ekonomi juga. Jadi menurut saya pendapat review jadi batasan masalahnya ini menurut saya itu sudah tepat, dimana di batasan masalah ini ditekankan itu agar penelitian itu tetap terarah dan terukur, walaupun memang dalam aspek ekonomi biaya investasi di Statcom dan kerugian akibat voltage swell ini itu harus dipertimbangkan, karena itu sangat penting bagi perusahaan agar tahu emang seberapa efisiensi sih. Ialah kalau berkurang emang bisa mungkin nanti berkurang tegangan atau volt swellnya, tapi harganya itu mahal untuk membuat di Statcomnya gitu. Jadi memang harus dipertimbangkan juga. Cuman di batasan masalahnya udah jelaskan juga, emang nggak dipertimbangkan, itu hanya membahas bagaimana perubahannya, apakah lebih baik atau lebih tidak.
untuk mengatasi fault swell dengan menggunakan P-STATCOM. Lanjut ke sistem bagian pinjam pustaka. Jadi saya akan membahas sedikit terkait review pada masing-masing penjelasan yang ada di bagian bab tinjauan pustaka ini. Jadi yang pertama itu adalah sistem distribusi. Jadi pada sistem distribusi tenaga listrik itu disalurkan melalui 3 tahap kan, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Jadi kalau untuk PT Moulindo itu menggunakan jaringan distribusi atau menggunakan tegangan 20 kV dengan 3 gardu distribusi yang berkapasitas itu total sekitar 3130 kVA. Jadi pada sistem PT ini itu menggunakan sistem radial yang memiliki kelebihannya itu sederhana. Untuk jaringan distribusinya karena menggunakan satu penyulang aja agar bisa untuk membaginya ke beberapa titik-titik layanan trafo distribusi lainnya gitu. Tapi di balik itu ada juga kekurangan dari sistem distribusi dalam bentuk jaringan radial ini, yaitu dia rentan terhadap gangguan seperti voltage swell, terutama saat terjadi perubahan beban. Itulah. Jadi untuk pembahasan terkait tinjauan pustaka atau landasan teori untuk sistem distribusi itu menurut saya sangat relevan untuk sebagai dasar pembuatan skripsi ini, atau bagian dari inspirasi, bagian dari bagian penting lah, karena emang yang diteliti adalah jaringan distribusi pada PT Moulindo ini. Yang kedua itu ada daya sistem tenaga listrik. Jadi dalam sistem tenaga listrik itu terdapat 3 jenis daya, yaitu daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Hubungan ketiganya dinyatakan dengan faktor daya, yaitu cos P sama dengan P per S. P adalah daya nyata, S adalah daya semu. Jadi di STATCOM ini itu bekerja dengan mengatur daya reaktif untuk menjaga kestabilan tegangan. Oleh karena itu perubahan daya reaktif terutama akibat beban induktif itu dapat memicu terjadinya voltage swell ini. Jadi untuk bagian sebab tinjauan pustaka ini itu sangat mendukung pembuatan skripsi ini sebagai fondasi dari pembentukan di STATCOM yang bekerja dengan mengkompensasi daya reaktif. Oke. Tapi di sini juga perlu ditambahi juga lebih dijelaskan apa hubungan beban induktif terhadap si voltage swell ini, karena saya baca pada skripsinya itu kurang dijelaskan antara hubungan beban induktif terhadap voltage swell. Selanjutnya dia melampirkan materi terkait voltage swell. Jadi voltage swell itu adalah kenaikan tegangan RMS di atas nilai normal, yaitu bersekitar sekitar 1,1 hingga 1,8 per unit atau PU dengan durasi tertentu sesuai standar IEE IEEE. Jadi biasanya itu durasinya kalau nggak salah itu 0,5 milisecond. Sementara gangguan ini dapat terjadi secara instan untuk si voltage swell ini, sementara atau bisa secara instan, sementara atau temporer untuk gangguan si voltage swell ini. Secara matematis, besar voltage swell dapat dihitung menggunakan persamaan yang melibatkan impedansi sistem dan impedansi gangguan, di mana untuk persamaannya itu adalah VS swell atau voltage swell ini itu bisa dicari dengan JF per JS tambah JF. JF adalah impedansi pada gangguan, sedangkan JS adalah impedansi pada rangkaian sistem. Jadi oleh karena itu analisis dilakukan secara kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar kenaikan tegangan yang terjadi. Jadi ini adalah bagian penjelasan
di tinjauan pustaka yang menurut saya sangat jelas dan mengacu pada standar IEEE yang disertai dengan formula perhitungan kuantitatif juga. Lanjut ke bagian penjelasan keempat pada tinjauan pustaka yang ditulis oleh penulis skripsi ini, itu adalah di Statcom. Jadi di sini jelaskan bahwasanya di Statcom itu adalah perangkat patch ya untuk distribusi yang dipasang SAN. Jadi komponen dipasang SAN terhadap jaringan distribusi untuk di Statcom ini ya. Jadi komponen di Statcom itu berupa kapasitor DC, inverter, IGBT 3 fasa, berarti ada 3 inverter atau 3 resistor lah ya, bisa dibilang. Jadi kemampuannya itu untuk mengontrol tegangan yang dinamik, kedaman isolasi dan stabilitas transien. Itulah guna dari di Statcom ini. Jadi untuk penjelasan ini itu cukup menurut saya cukup struktural dan fungsional logis. Di sini maunya ada juga penjelasan antara perbedaan di Statcom versi di Statcom dengan Statcom yang biasa, karena perlu juga diketahui bahwasannya di Statcom itu khusus untuk pada jaringan distribusi, sementara Statcom itu untuk jaringan transmisi. Untuk jaringan distribusi sendiri itu untuk tegangannya 11 sampai 20 kilovolt, kalau sedangkan untuk transmisi itu bersekitar antara 150 sampai 300 kilovolt. Lanjut untuk penulisan tinjauan pustaka yang kelima dan keenam, di sini digabungkan, biasa gabungan jadi satu karena ini bersinambungan. Jadi ya di sini itu ada pengendalian di Statcom berupa PMW dan PI. Jadi menggunakan kombinasi PMW sinusoidal dan kontrol PI. PMW berfungsi menghasilkan sinyal switching inverter untuk menjaga tegangan tetap konstan di titik beban dengan parameter seperti indeks modulasi dan frekuensi switching. Sedangkan untuk kontrol PI ini itu digunakan untuk menghilangkan error pada kondisi steady state dengan menggabungkan respon cepat dari kontrol proporsional dan ketelitian dari kontrol integral. Kombinasi keduanya memungkinkan sistem merespon gangguan dengan cepat dan stabil. Jadi untuk hasil reviewan saya, mekanisme kontrol PMW antara gabungan PMW dengan P ini itu sangat cukup memadai. Tapi kekurangannya di sini itu nggak ditentukan berapa sih KP dan TI yang ditentukan agar bisa sesuai dapat menangani gangguan volt tekstual ini gitulah. Jadi PB ini tuh dikendalikan oleh si PI ya, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir di sini ada PS card atau IMT-DC yang juga merupakan teori yang dimasukkan pada tinjauan pustaka oleh penulis. Jadi PSD card ini adalah simulasi, merupakan software simulasi yang digunakan untuk menganalisis sistem tenaga listrik, khususnya fenomena transient elektromagnetik. Jadi software ini mampu memodelkan dan berbagai komponen seperti inverter, patch, motor, dan transformator. Jadi dalam penelitian digunakan PS card itu versi 4.2 karena lebih akurat dalam menganalisis gangguan transient seperti Voltexwell dibandingkan software lainnya seperti ETAP ataupun Dixieland. Jadi menurut saya pilihan penggunaan simulasi ini itu sudah tepat untuk analisis transient pada Voltexwell dan lebih akurat memang untuk PS-kan ini dibandingkan ETAP ataupun Dixieland untuk menganalisis fenomena transient di Voltexwell ini. Oke, masuk ke bagian metodologi penelitian. Oke, jadi untuk metodologi penelitian yang digunakan pada skripsi ini itu adalah metode simulasi atau simulation based research.
berbasis pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan software PSCAD atau EMTDC ini untuk menganalisis pengaruh pemasangan di STATCOM terhadap kualitas tegangan pada jaringan distribusi PT Molindo Raya Industrial tadi. Jadi PSCAD saya sudah jelaskan juga tadi, yang memiliki keunggulan dia sangat rinci karena di dalamnya sudah ada IGBT, VSG dan PMI, sehingga komponen pada di STATCOM ini sudah sangat lengkap untuk komponen elektronik dalam mengontrol itulah kestabilan tegangan pada jaringan distribusi. Jadi begitulah ya untuk simulasi penelitian itu menggunakan metode simulasi dengan pendekatan kuantitatif. Simulasinya itu adalah PSCAD. Jadi untuk tahapan penelitian itu berisi dari studi yang berawal dari studi literatur. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan, studi literaturnya berisi kan tentang teori distribusi, Voltexwell, di STATCOM dan simulasi PSCAD. Untuk pengumpulan datanya sendiri, penulis mengambil datanya pada 21 sampai 25 Mei 2012 di PT Molindo Raya Industrial Lawang. Yang ketiga itu melakukan pemodelan sistem berdasarkan SLD yang ada di jaringan distribusi PT Molindo Raya Industrial. Pemodelan di STATCOM-nya yang disesuaikan dengan SLD-nya serta PSC 3 fasanya yang dikontrol melalui PMW dan PI di PSCAD. Yang keempat, simulasi. Jadi kondisi normal, gangguan tanpa di STATCOM dan dengan di STATCOM. Jadi nanti ada simulasi pada kondisi normal, gangguan tapi tanpa di STATCOM, dan gangguan tapi menggunakan di STATCOM. Perbedaannya itulah kurang lebih. Yang kelima ada analisis hasil. Jadi perbandingan grafik dan perhitungan persen optimasi tegangan yang diperoleh dari pemasangan di STATCOM pada jaringan distribusi PT Molindo Raya Industrial. Diagram alirnya dan skenario simulasinya sebagai berikut ya. Untuk diagram alirnya hampir sama tadi yang studi literatur, pengumpulan data, pemodelan di STATCOM pada simulasi PES tingkatnya, baru dilakukan kompilasi dan simulasi apakah hasilnya itu hasil tegangan dari voltexwell-nya itu lebih besar dari 0,9 dan lebih kecil dari 1,1 PU. Ini sesuai dengan kestandaran berdasarkan IEEE. Lalu dilakukanlah analisis hasilnya. Baru untuk skenario simulasinya itu ada 2 skenario yang dilakukan oleh si penulis skripsi ini. Jadi skenario pertama itu adalah voltexwell akibat ergonisasi kapasitor. Jadi pada saat switching kapasitor itu akan terjadi arus transient dan akan memicu lonjakan tegangan sesaat. Inilah yang disebut dengan voltexwell tadi ya, ada lonjakan tegangan pada saat switching kapasitor. Lalu pada skenario kedua, voltexwell akibat pelepasan. Jadi pelepasan beban. Jadi selain tergenisasi atau pada saat switching kapasitor, voltexwell juga dapat disebabkan akibat pelepasan beban. Contohnya pada saat beban dilepas, di situ arus kan berkurang sehingga tegangan pada sistem itu tegangan pada sistem itu menurun sehingga tegangan di sistem itu akan naik. Itu kurang lebihnya. Jadi masing-masing skenario ini dibandingkan tanpa di STATCOM dan menggunakan di STATCOM. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Oke. Ya.
Lanjut ke hasil dan pembahasan. Jadi untuk sistem distribusi di PT Molindo ini yang diteliti oleh penulis skripsi ini, yaitu ada gardu produksi yang berkapasitas 1250 kPa dan gardu boiler batu bara dengan kapasitas 630 kPa dan gardu spray pond dengan kapasitas 1250 kPa juga. Jadi ada total kapasitas dari masing-masing gardu ini dari hasil penjumlahannya itu adalah kurang lebih 3130 kPa, di mana di sini dibagi-bagi lagi untuk setiap motor di bagian setiap gardunya, di mana untuk jumlah motor keseluruhannya itu adalah 75 motor listrik, di mana untuk motor listrik terbesar itu ada pada gardu spray pond, di mana untuk motor pertama itu adalah City Spray Pond 1 dan 2 itu 160 kW masing-masingnya, masing-masing kapasitasnya, berarti ada 2 unit. Dan P Booster Spray Pond itu ada 2 unit juga, 90 kW juga atau kilowatt. Jadi kontributor utama konsumsi daya reaktifnya inilah yang hijau. Jadi untuk pemodelan di STATCOM-nya pada sistem distribusi PT Molindo ini, yaitu untuk pertama ada sumber DC yang di sini berisikan kapasitor CDC dengan kapasitas 7.500 mikrofarad dengan tegangan sistemnya itu VDC dengan 5 kV, dan inverter IGBT 3 fasa, berarti ada 6 pasang switching, filter AC, meredam harmonisa dari switching itu berupa resistor dan biasanya kapasitor ataupun bisa juga induktor untuk filtrasi. Baru ada kopling transformer untuk kapasitas 1000 MVA, dan terakhir ada controller PMW sinusoidal plus pengendalian PI nya. Berikutlah kurang lebih gambaran umum sistem pemodelan di STATCOM yang digunakan. Jadi ini adalah salah. Nah, ini ya. Jadi ini adalah bentuk model di STATCOM itu, dimana di STATCOM itu berisikan PMW, pengontrolnya PI, ada rangkaian RL sebagai filter AC-nya, dan di sini ada kapalan untuk ke jaringan distribusinya. Untuk bentuk simulasi pada PSCAD-nya itu digambarkan seperti ini. Jadi terlihat ada hubungan antara IGBT PSCAD itu di STATCOM itu terdiri dari IGBT atau resistor yang diatur oleh PMW dikendalikan oleh PI, baru nanti dikapelkan ke jaringan distribusi 20 kV 3 fasa. Berikut adalah pemasangan saluran tegangan menengah. Berikut ini adalah saluran tegangan menengah pada PT Molindo Industrial yang terdiri dari 3 gardu distribusi. Yang pertama tadi itu ada gardu produksi, baru ada gardu spray pond ya, baru ada gardu batu bara pada boilernya. Kalau disimulasikan pada PSCAD yang sudah dipasang dengan di STATCOM itu gambarannya seperti ini ya. Ini adalah bentukan kurang lebih gambaran pada gardu distribusinya. Ini adalah rangkaian kontrol PMW dan PA nya, dan di sini itu adalah di STATCOM yang diatur melalui sini ada ini garis hubungan antara PMW dengan di STATCOM ini untuk membuka, untuk menentukan besar kecilnya pembukaan sudut dari resistor atau IGBT ini. Oke, hasil dan pembahasan. Jadi untuk kasus yang pertama, untuk skenario A pada voltage swell akibat energenisasi kapasitor,
sebelum dipasangi di Statcom itu adalah diperoleh 1,133 PU atau setara dengan 430,54 volt. Jadi ini udah melampaui batas standar, yaitu di atas 1,1 PU. Sementara setelah digunakan di Statcom itu didapatkan nilai sebesar 0,23 PU atau sekitar 338,74 volt. Oke, jadi ini sudah di dalam batas normal standarnya, itu 0,9 sampai 1,1 PU. Untuk optimasinya sendiri itu menggunakan persamaan ini ya. Jadi ini hasil PU sebelum dipasang di Statcom dan PU dikurangi dengan PU yang sudah dipasang Statcom sehingga diperoleh hasilnya 0,1 PU. Berarti ada penurunan tegangan sekitar 41,8 volt. Oke, jadi untuk optimasinya itu diperoleh sekitar 9,708%. Ini untuk voltage swell akibat erginisasi kapasitor atau pada saat kapasitor itu switching. Ini bentuk grafik sebelum menggunakan di Statcom pada saat terjadi erginisasi kapasitor tanpa kompetensi di Statcom, dan ini adalah bentuk gelombang tegangan padat yang terjadi bentuk tegangan voltage swell akibat erginisasi kapasitor dengan kompetensi di Statcom. Jadi yang sebelum ini saya sudah dapat lihat perbedaannya. Bahwasanya yang sebelum itu memiliki riak ataupun harmonis yang lebih tinggi, sementara yang sudah dipasangi di Statcom itu memiliki riak ataupun harmonis yang lebih rendah. Cuman di sini masih terlihat juga ada harmonisnya. Itu pada saat erginisasi kapasitor atau pada saat switching kapasitor. Lanjut ke bagian kedua pada saat voltage swell akibat pelepasan beban. Oke. Jadi saat pelepasan beban tanpa di Statcom itu diperoleh 1,103 PU dengan tegangan aslinya itu 419,14 volt. Jadi ini udah melampaui kapasitas normalnya di atas 1,1 PU. Sementara setelah digunakan di Statcom itu diperoleh 1,030 PU atau sekitar 391,40 volt. Jadi sudah di dalam batas normal dengan menggunakan di Statcom. Oke. Inilah hasil perbandingan voltage swell akibat pelepasan beban pada suatu rangkaian sistem distribusi yang disimulasikan pada PT Molindo Raya Industrial ini. Jadi untuk hasil rekapitulasi simulasinya itu adalah untuk skenario pertama pada erginisasi kapasitor atau pada saat switching erginisasi itu tanpa di Statcom itu terjadi voltage swell sebesar 1,133 PU atau sekitar 430,54 volt, dan setelah dengan menggunakan di Statcom itu diperoleh 1,03 PU dengan tegangan asli itu kurang lebih 388,7 volt. Jadi ada penurunan tegangan voltage swellnya itu sebesar 41,8 volt, sehingga didapatkan optimasi sebesar 9,708%. Sementara untuk skenario pelepasan beban itu tanpa di Statcom itu diperoleh 1,103 PU atau dengan tegangan aslinya itu 419,14 volt. Sementara dengan di Statcom, dengan sudah menggunakan di Statcom itu diperoleh 1,30 PU atau dengan kisaran tegangan aslinya itu 391,40 volt, sehingga penggunaan di Statcom pada saat pelepasan beban itu dapat menurunkan voltage swell itu sebesar 27,24 volt dari kondisi sebelum menggunakan di Statcom-nya, sehingga diperoleh optimasi sebesar 6,18%. Oke. Jadi untuk hasil dan pembahasannya itu yang selanjutnya ada grafik untuk kasus B tadi. Jadi ini aturan tadi ditampilkan, cuman apa-apa lah agak lambat. Jadi ini untuk grafik dari kasus B. Jadi yang sebelah kiri ini adalah bentuk gelombang tegangan pada saat terjadi voltage swell
akibat pelepasan beban tanpa kompensasi di STATCOM. Jadi tampak terlihat bagaimana kenaikan tegangannya pada saat pelepasan beban tanpa menggunakan di STATCOM, sementara yang di kanan menggunakan di STATCOM. Dapat lihat perbedaannya dengan yang kayak mana hasil sebelum dan sesudahnya, dimana yang sesudahnya mengalami kenaikan tegangan kontekstual yang lebih kecil daripada sebelum menggunakan di STATCOM yang menggambarkan kenaikan kontekstual yang lebih besar gitu. Oke, untuk kesimpulan dan saran dari skripsi ini, jadi di sini saya akan mereview kesimpulan dan saran pada skripsi yang ditulis ini. Jadi kesimpulannya pada skripsi, di STATCOM menghasilkan di STATCOM itu berhasil mengkompensasi kontekstual pada kedua skenario. Jadi pada skenario A itu injeksi kapasitor atau pada saat switching kapasitor itu mengalami penurunan dari sebelumnya menggunakan di STATCOM dan sudah menggunakan STATCOM, dari yang sebelumnya itu 1,133 PU menjadi 1,23 PU, turun sekitar 41,8 volt dengan optimasi 9,708%. Sementara untuk skenario B, pelepasan beban itu diperoleh 1,103 PU sebelum menggunakan di STATCOM, dan setelah menggunakan di STATCOM diperoleh 1,030 PU, jadi turun sekitar 27,24 volt dengan optimasi sekitar 6,618%. Jadi di STATCOM itu dapat digunakan untuk mengatasi voltekstual di PT Molindo Jaya Industrial. Inilah ringkasan dari kesimpulan pada skripsi ini. Jadi menurut saya kesimpulan ini masih teknis sempit lah ya, karena belum ada implementasi atau aplikasi langsung secara fisik dalam kontribusi facts secara langsung di kontribusi facts nasional yang secara langsung pada jaringan distribusi yang diteliti oleh si penulis ini. Lanjut ke bagian saran dan skripsi. Saran skripsi yaitu untuk saran pertama, analisis. Jadi penulis merekomendasikan ada analisis lengkap data lapangan pada saat pencatatan waktu dan lokasi terjadinya gangguan. Yang kedua, saran kedua itu adalah penempatan di STATCOM menggunakan metode algoritma optimasi. Jadi betul yang disarankan pada si penulis ini. Jadi menurut saya sarannya itu masih umum dan seharusnya itu menyebutkan atau bisa menggunakan algoritma spesifik seperti kinetic algoritma atau GA, ataupun penggunaan particle frame optimization ataupun PSO. Jadi untuk mengoptimasi parameter kontrol PI dalam mengontrol KP dan TI-nya. Serta diperlukan, menurut saya itu ada perluasan skenario gangguan dan analisis ekonomi kalau bisa kan. Jadi lanjut ke bagian kelebihan dari skripsi. Yang pertama, untuk kelebihannya itu dia menggunakan data nyata dari industri, data aktual dari PT Molindo Jaya Industrial, SLDJTM-nya, data 3 trafonya, 75 motor listriknya, dan model simulasi yang merepresentasikan kondisi nyata, bukan hipotetis saja. Jadi yang selanjutnya, yang kedua, itu adalah pemilihan software yang tepat. Jadi PSCAD ini itu adalah standar industri internasional untuk simulasi transisional elektronika, jauh lebih akurat dari etap ataupun dislet untuk menganalisis voltekstual. Selanjutnya, yang ketiga, pendekatan komparatif antara dua skenario. Jadi ini merupakan salah satu kelebihannya. Jadi dua skenario gangguan berbeda, yaitu berupa energetisasi kapasitor atau pada saat switching kapasitor dan pelepasan beban. Jadi masing-masing dibandingkan pada menggunakan STATCOM pada saat menggunakan di STATCOM dan pada saat tidak menggunakan di STATCOM dan pada saat menggunakan di STATCOM, sehingga menghasilkan analisis yang objektif dan terukur. Selanjutnya, yang keempat, ada hasil kuantitatif, dan hasilnya itu kuantitatif dan transparan. Jadi nilai tegangan dalam PU dan volt itu plus dan juga di plus dan nilai plusnya itu adalah persentase optimasinya itu dihitung juga.
langkah demi langkah. Jadi semua itu dapat diklaim verifikasinya secara numerik. Yang kelima, metodologi terstruktur dan flowchartnya juga ada pada skripsi ini. Jadi ada 2 flowchart terpisah. Jadi untuk yang pertama itu ada alur untuk keseluruhan dan ada juga flowchart untuk kontrol PW-nya. Jadi mencerminkan pemahaman kompleksitas penelitian dan memudahkan replikasi terhadap penelitian terhadap proses penelitian ini. Adapun kekurangan dari skripsi ini yaitu rumusan masalahnya tadi itu kurang presisi ya, karena secara itu dinyatakan kurang tepat oleh pengujinya itu sendiri. Perlu diingat kuantitatif spesifik sebagai standar keberhasilan penelitian. Yang kedua, kekurangan itu tidak ada validasi data lapangan. Yang ketiga, aspek ekonomi tidak dibahas. Yang keempat, parameter PI tidak optimal, tidak ada dioptimalkan atau tidak ada dikasih tahu berapa KP dan TI nya. Yang keempat, cakupan gangguannya itu hanya terbatas, hanya pada 2 skenario pada saat switching atau energisasi kapasitor dan pelepasan beban aja. Sebenarnya nanti bisa juga dilakukan pengembangan itu dalam bentuk bagaimana menganalisa voltage check ataupun harmonisa VSD di VSD ataupun inverter, ketidakseimbangan fasa dan flicker tegangan yang umum pada industri. Ini adalah hasil ringkasan review skripsinya untuk setiap babnya. Jadi ini saya beri penilaian juga untuk bab 1 itu 75, untuk bab 2 itu 78, untuk bab 3 itu 80, untuk bab 4 itu 82, sementara untuk bab 5 itu ada 78. Oke, ini nanti dapat dilihat untuk kelebihan dan kekurangan aspek-aspek yang dinilainya. Untuk singkat waktu juga, lanjut ke bagian kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan dari hasil review saya ini, berdasarkan hasil yang setelah saya review secara menyeluruh terhadap skripsi karya Nuju Lianor Rahman ini tentang pemasangan di Statkom di PT Molindo Raya Industrial, di mana penelitian ini menunjukkan hasil yang relevan dan aplikatif secara simulasi dan dalam bidang kualitas sistem tenaga listrik. Simulasi menggunakan PSCAD atau IMTC itu membuktikan bahwa di Statkom efektif mereduksi voltage wear dengan optimasi 9,78% pada gangguan ergonisasi kapasitor atau pada saat switching kapasitor dan 6,18% pada pelepasan beban, sehingga tegangan kembali dalam rentang aman, yaitu 0,9 dan 1,1 PU. Kekuatan utama pada penelitian ini itu terletak pada menjadikan model simulasi atau representatif ya. Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki pada penelitian lanjutan, yaitu ada rumusan masalah yang perlu dipertegas, tidak adanya validasi dengan data lapangan itu, karena ini masih data dalam bentuk simulasi untuk hasil di Statkomnya belum realisasikan bagaimana kalau pemasangan di Statkom ini pada kondisi kenyataannya di jaringan distribusi PT Molindo Raya Industrial itu, serta belum dibahasnya juga aspek ekonomi dan optimasi parameter kontrol PI-nya juga belum ditentukan. Jadi keseluruhan skripsi ini layak mendapat apresiasi sebagai karya ilmiah berkualitas yang mencerminkan nilai ujian dari skripsi ini sendiri yang diberikan oleh dosen pengujinya, yaitu 79,75 atau dalam rentang B+, dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang. Mungkin sekian saja presentasi hasil review skripsi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.